orang yang hidup oleh iman. Hidup dibenarkan oleh iman. Bacaan diambil dari Galatia 2 ayat 15 sampai 51. Benarkah orang yang hidup oleh iman tidak melakukan hukum Taurat? Kalau kita baca dalam Galatia 2 ayat 16, setidaknya ada 3 kali dengan kata-kata yang berbeda atau kalimat yang berbeda yang menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Coba kita baca ayatnya. Ya, Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa, ini yang pertama, tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan ini yang kedua, dengan kalimat yang berbeda, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab, ini diulang lagi, yang ketiga ini, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya. Nah, jika tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, lantas apakah kita dilarang melakukan hukum Taurat? Apakah berdosa jika kita melakukan hukum Taurat? Apakah tidak ada gunanya jika kita melakukan hukum Taurat? Untuk diketahui ya, 10 hukum Taurat dan segala tetek bengeknya itu sebenarnya terdiri dari 613 aturan. Namun yang terutama dalam hukum Taurat yang sudah mencakup semuanya adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan seterusnya. Kemudian yang kedua, yang sama dengan yang pertama ya, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri ya. Seperti itu, mungkin ini kita sudah di luar kepala ya. Namun di belakang-belakang, Tuhan Yesus sebenarnya memberikan perintah baru yang sebenarnya tidak sama ya, tapi mirip-mirip tapi tidak sama sebenarnya. Intinya tidak sama. Apa itu perintah baru? Yaitu bisa kita lihat di Yohanes 13 ayat 34 atau 2 Yohanes 1 ayat 5. Yang Yohanes 13 ayat 34 bunyinya seperti ini. Sedangkan perintah baru yang Yesus berikan kepada murid-muridnya yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti Yesus telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus mengasihi. Yaitu yang bisa kita baca tentang mengasihi. Jadi sebenarnya tidak ada larangan ya dalam perjanjian baru untuk kita melakukan hukum Taurat dan juga tidak berdosa jika kita melakukan hukum Taurat. Namun melakukan hukum Taurat tidak membuat kita jadi orang benar. Kalau jadi orang baik ya, tapi kalau menjadi orang benar tidak. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat secara sempurna kecuali Yesus Kristus. Kalaupun kita melakukan itu mungkin hanya sebagian kecil saja yang bisa kita lakukan, dan itu tidak bisa menjadikan kita jadi orang benar. Ya, jadi kalau kita kembali ke atas, benarkah orang yang hidup oleh iman tidak melakukan hukum Taurat? Nah, hidup oleh iman itu berarti kita hidup karena percaya Yesus Kristus. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh kedagingan kita. Apakah hidup oleh iman tidak perlu melakukan kasih atau tidak perlu mengasihi sesama? Coba kita buka 2 Petrus 1 ayat 5-7. Bunyinya seperti ini ya.
Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu. Jadi imannya perlu ditambah apa ya? Kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Jadi itu yang harus ditambahkan, yang pada ujungnya adalah kasih kepada semua orang. Jadi tetap melakukan kasih. Mengapa semuanya itu perlu? Nah, pada 2 Petrus 1 ayat 8 dijelaskan, sebab apabila semuanya itu ada padamu, yang 7 tadi itu ya, mulai dari kebajikan, pengetahuan, penguasaan, sampai kepada kasih akan semua orang, ada pada kita dengan berlimpah-limpah ya, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya apa ini? Jadi orang yang mengenal Yesus Kristus dengan benar pasti orang yang punya kasih terhadap sesama. Itu pasti. Jadi orang yang hidup oleh iman tidak berarti tidak melakukan hukum Taurat. Namun dasar melakukannya bukanlah hukum Taurat, namun iman. Iman yang tidak mati. Iman yang buah-buahnya bisa dirasakan sesama. Ya, sebagai penutup kita baca Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati saudara.